Ya, ini direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin memaparkan hasil dari pekerjaan atau tugas mata kuliah psikolinguistik bagian memori, pikiran, dan bahasa. Nah, yang pertama ada sekilas tentang kajian memori. Sampai dengan akhir abad 19, studi tentang memori kebanyakan dilakukan oleh para ahli filsafat. Akan tetapi, pada abad ke-20 secara gradual, fokus penelitian beralih ke studi yang sifatnya eksperimental yang mula-mula dilakukan oleh para psikolog, tetapi kemudian juga oleh para biolog. Ada beberapa pendapat tentang kajian memori ini. Yang pertama, ada pendapat dari Socrates yang menyatakan bahwa manusia memiliki bekal kodrat waktu lahir. Orang bertanya-tanya bagaimana manusia memperoleh intonasi yang baru di dunia ini dan bagaimana informasi ini disimpan dalam memori. Lalu ada pendapat dari para ahli filsafat. Para ahli filsafat menjawabnya dengan 3 cara. Yang pertama, introspeksi, analisis yang logis, dan argumentasi. Masalah dengan metode ini adalah bahwa hasilnya bersifat spekulatif, sehingga tidak membawa kita ke fakta yang dapat disetujui secara bersama. Lalu selanjutnya pada awal abad ke-20, psikolog Rusia Ivan Pavlov mengajukan teorinya yang kemudian dikenal sebagai classical conditioning, sementara Edward Thorndike dari Amerika mengajukan peran atau eksperimental. Conditioning yang dilakukan lebih dikenal sebagai trial and error learning. Pada eksperimen Pavlov, didapati bahwa anjing ternyata dapat mengasosiasikan dua peristiwa karena telah terbiasa untuk mendapat makanan setelah bel dibunyikan. Maka binatang itu mengeluarkan air liur pada waktu mendengar bel, meskipun tidak ada makanan yang kemudian diberikan. Pada eksperimen Thorndike, tikus dapat mengasosiasikan respon yang benar dengan upah yang akan diterimanya. Dengan kata lain, binatang ternyata dapat pula menyimpan informasi dan memorinya. Seperti itu. Lalu yang kedua, ada di mana memori itu disimpan. Mengenai daerah di mana memori itu disimpan, para ahli masih berbeda pendapat. Orang yang banyak disebut sebagai pelopor mengenai tempat memori di otak adalah Carl Laszlo, psikolog di Universitas Harvard. Dari penelitiannya terhadap tikus pada tahun 20-an, dia dapati bahwa memori tidak berada pada satu titik atau daerah tertentu di otak. Banyak bagian dari otak yang terlibat. Donald O. dari Universitas McGill mendapati bahwa bagian-bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda, meskipun semuanya menopang penyimpanan memori secara utuh. Jadi, fungsi dari setiap otak itu memiliki fungsi untuk menyimpan memori pada bagiannya masing-masing. Lalu yang selanjutnya, dengan memakai alat PET, Tufting dan Lipage pada tahun 2000 menunjukkan bahwa memori memang tidak berada di suatu tempat yang berada khusus di otak. Lalu ada penemuan baru yang menarik dari penelitian yang dilakukan oleh Kapur dan kawan-kawan pada tahun 96 dan Cabeza dan kawan-kawan pada tahun 97 adalah bahwa penyimpanan memori dan retrieval memori tidak berada pada tempat yang sama. Mereka dapati bahwa penyimpanan memori dilakukan oleh hemisfer kiri, khususnya di korteks prafrontal, korteks cingulate anterior, dan gyrus prohippocampal. Sementara itu, retrieval memori dilakukan oleh hemisfer kanan pada 3 daerah yang sama ini. Pola ini kemudian dikenal dengan nama HERA, atau hemispheric encoding atau retrieval asymmetry. Lalu pada bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemal, silakan. Ya, baik. Selanjutnya di bagian ketiga ada macam-macam memori. Slide-nya. Nah, pertanyaannya kan apakah ada bermacam-macam memori? Ada berapa macam-macam memori? Nah, menurut Penfield dan Roberts menyebutkan
memori itu ada 3 macam, yaitu yang pertama memori pengalaman. Nah, memori pengalaman ini memori yang berkaitan dengan ihwal-ihwal di masa lalu. Makin bermakna suatu pengalaman atau momen di masa lalu, maka memori itu semakin mudah untuk diingat. Dan yang kedua ada memori konseptual. Memori yang dipakai untuk membangun suatu konsep berdasarkan fakta-fakta yang masuk. Yang ketiga memori kata. Memori yang mengaitkan konsep dengan wujud bunyi dari konsep tersebut. Selanjutnya, ada pula yang membagi memori menjadi memori non-deklaratif dan deklaratif. Ini pendapatnya Seguire dan Kandel. Menurut mereka berdua, memori non-deklaratif adalah memori yang berasal dari pengalaman, tetapi terwujud dalam bentuk perubahan perilaku. Bukan rekoleksi terhadap peristiwa masa lalu dan bersifat instinktif. Ingatan anjing dalam eksperimen Pavlov atau tikus dalam eksperimen Thorndike merupakan contoh dari memori non-deklaratif. Dan yang keduanya ada memori deklaratif. Memori deklaratif adalah memori untuk sebuah peristiwa, fakta, kata, muka, musik, dan lain segalanya dalam bentuk pengetahuan yang telah kita peroleh dalam hidup. Nah, faktor terjadinya memori deklaratif antara lain ada unsur keseringan suatu peristiwa diulang, relevansi, signifikansi, dan gladi kotor. Selanjutnya psikolog seperti William James membagi memori menjadi 2 kelompok besar. Ada memori panjang dan juga memori pendek. Memori pendek itu yang menahan informasi secara temporer sampai memori itu dilupakan atau dimasukkan ke dalam memori panjang. Selanjutnya, Tufling dan Lepage membagi memori menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama ada memori proskopik. Disebut memori proskopik juga disebut sebagai memori non-episodik. Pada memori proskopik, pengalaman pada suatu waktu dimanfaatkan untuk menangani kasus di masa depan. Dan yang kedua, ada memori palinskopik. Memori ini juga disebut sebagai memori episodik. Memori episodik dan memori semantik mencakup jangkauan yang sangat luas. Bermacam-macam informasi yang visual, audio, verbal, spasial, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Nah, di sini menurut Café dari bukti-bukti linguistik yang sudah ada, menganggap adanya 3 macam memori. Perception, surface memory, shallow memory, deep memory. Menjadi satu menjadi consciousness. Memori semacam ini biasanya kurang akurat dibandingkan dengan memori macam lainnya. Nah, makin lama memori itu disimpan, biasanya makin kurang akurat wujudnya. Café menggambarkannya sebagai berikut. Ada memori permukaan atau surface memory, memori dangkal shallow memory, dan memori dalam deep memory. Ya, selanjutnya akan dipaparkan oleh Mirza. Ya, baik. Yang keempat ini pembentukan dan pemakaian memori. Ya, slide berikutnya. Menurut Clark and Clark Angel, memori dibentuk dan dipakai melalui 3 tahap, yaitu input, penyimpanan, dan output. Nah, input, pada tahap input ini, orang umumnya menerima masukan, baik lisan maupun tulisan. Kemudian, memberikan interpretasi tentang masukan itu untuk memahaminya. Sedangkan penyimpanan dimulai dengan proses menyimpan informasi pada memori pendek. Ihwal yang dirasakan tidak perlu atau hanya diperlukan secara sementara disimpan hanya di memori pendek ini. Dan sedangkan output, ada 2 cara yang dipakai, yaitu rekognisi dan recall. Rekognisi adalah proses pemanggilan memori dengan meminta seorang untuk dapat merekognisi sesuatu yang telah diberikan kepada sebelumnya. Jadi,
Si subjek misalnya diminta menjawab apakah benda yang ditujukan kepadanya itu telah dia lihat sebelumnya. Orang memanfaatkan 3 informasi eksternal. Pertama, dengan memanfaatkan pengetahuan tentang bahasa yang dimilikinya. Orang menentukan mana yang mungkin dan mana yang tidak. Orang Indonesia tidak mungkin akan merekel atau merekognisi bentuk amplas amplas karena dalam bahasa kita bentuk seperti itu tidak mungkin ada. Tidak ada dalam bahasa kita gugus konsonan. Yang kedua, orang memanfaatkan pengetahuan tentang dunia, pengetahuan kita tentang buaya dan kuda misalnya. Kita tidak akan mungkin untuk merecall alligator shoes dengan makna sepatu untuk buaya. Kita juga tidak akan merecall horse shoes sebagai sepatu yang dibuat dari kulit kuda. Yang ketiga, orang juga memanfaatkan tentang konvensi wacana. Kalau dalam suatu wacana terdapat 2 orang, pria dan wanita, maka kata mereka pasti merujuk pada 2 orang itu. Kata dia pasti merujuk hanya pada salah satu dari 2 orang tersebut. Dalam bahasa seperti bahasa Inggris, bahkan rujukan itu bisa lebih khusus, seperti he untuk pria dan she untuk wanita. Berikutnya. Memori dan hafalan. Yang kelima. Hafalan adalah memori tetapi prosesnya berbeda. Memori bisa dibentuk tanpa kita mengadakan suatu usaha khusus untuk memperolehnya. Kalau seseorang menceritakan kejadian yang terjadi tadi pagi, kejadian itu akan masuk ke dalam memori kita hanya dari mendengarkan cerita itu. Sebaliknya, hafalan hanya akan menjadi memori dengan suatu usaha atau tindakan yang khusus. Sesuatu akan dapat dengan mudah dihafalkan apabila bahan itu bermakna. Suatu kalimat yang isinya ngalor atau ngidul, tidak karuan, tidak akan mudah untuk dihafal. Kalimat seperti accident kill motorist on the highway akan lebih mudah dihafal daripada kalimat train still 11 around the highway. Karena kalimat yang pertama itu lebih masuk akal ketimbang kedua. Berikutnya. Ya, berikutnya akan dipaparkan kembali oleh Saudara Ejat. Oke, yang keenam ada proposisi dalam memori. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, yang disimpan dalam memori bukanlah kata, tetapi makna. Begitu makna suatu ujaran kita tangkap, kata-katanya sudah tidak diperlukan lagi. Hanya makna atau proposilah yang kita simpan. George Miller pada tahun 92 mengajukan teori yang kemudian dikenal dengan nama Theory of the Derivational Complexity atau TDC. Menurut teori ini, mudah atau tidaknya suatu makna kalimat itu dipahami ditentukan oleh jumlah derivasi yang dilalui kalimat itu. Adapun beberapa contoh kalimat-kalimat sebagai berikut. Di sini contoh kalimatnya menggunakan bahasa Inggris. Oke, yang selanjutnya ada beberapa penjelasan dari kalimat-kalimat yang berada pada slide sebelumnya. Pada kalimat yang kelima adalah yang paling mudah karena kalimat ini hanya berbentuk kalimat deklaratif biasa. Lalu pada kalimat yang keenam lebih sukar daripada kalimat kelima karena ada derivasi yang mengubahnya menjadi kalimat negatif. Lalu di kalimat ketujuh juga sesukar kalimat 6, tetapi derivasi yang diterapkannya berbeda, yaitu derivasi untuk menurunkan kalimat interrogatif. Dan selanjutnya ada kalimat ke-8 merupakan contoh kalimat yang paling sukar karena di sini ada derivasi
yang di dalamnya termasuk derivasi negatif dan derivasi interogatif. Jumlah derivasi ini menentukan derajat kesukaran dalam komprehensi. Lalu kemudian TDC banyak mendapatkan sanggahan karena antara lain kalimat seperti yes, I did ternyata mengerti dengan cepat meskipun dari segi derivasi jumlahnya banyak. Meski demikian, TDC membantu kita dalam menangani kasus memori karena dalam TDC ini tergantung pengertian bahwa kalimat dinyatakan sebagai proposisi dengan segala macam saling hubungannya. Lalu yang ketujuh ada pikiran dan bahasa. Mungkin rekan saya akan melanjutkannya, Saudara Kemal. Ya, selanjutnya yang ketujuh itu ada pikiran dan bahasa. Pertanyaan yang selalu muncul bila kita berbicara tentang bahasa dan pikiran adalah bagaimana kaitannya antara pikiran dan bahasa. Nah, bermacam-macam pertanyaan tersebut timbul. Apakah kita memikirkan pikiran, apakah kita memakai pikiran pada saat berbahasa? Lalu pertanyaan selanjutnya, dapatkah kita berbahasa tanpa pikiran? Atau sebaliknya, dapatkah kita berpikir tanpa bahasa? Ada lagi pertanyaan, apakah bahasa mempengaruhi cara kita berpikir? Ataukah cara kita berpikir menentukan bahasa? Selanjutnya, pada saat orang main biliar, tentunya dia memperhitungkan kalau bola itu saya pukul dari sebelah kiri, kemungkinannya bola itu akan bisa masuk lubang. Pada saat perhitungan seperti ini, apakah dia memakai bahasa? Pertanyaan terakhir biasanya, begitu pula orang yang main remi atau catur, atau permainan lain yang dimanapun, apakah mereka memakai bahasa dalam memperhitungkan langkah-langkahnya? Nah, semuanya akan terjawab. Selanjutnya, pada kenyataannya, bahwa anak berbicara pada orang lain maupun pada dirinya sendiri menimbulkan pertanyaan. Apakah ada derajat komunikabilitas pada anak? Piaget percaya hal itu ada dan dia menamakan bentuk tengah ini sebagai pikiran egosentris dan bentuk bahasanya sebagai bahasa egosentris. Sosialisasi dengan anak lain dan alam sekitar menurunkan derajat egosentrisme. Makin besar sosialisasi itu, makin mengecillah ujaran egosentrisnya dan lama-lama akan hilang. Sementara itu, psikolog Rusia yang bernama Vygotsky berpandangan bahwa ujaran egosentris tidak hilang tetapi mengalami transformasi genetik dan berubah menjadi apa yang dinamakan inner speech. Hubungan antara inner speech dengan external speech mau tidak mau harus memanfaatkan bunyi karena ujaran hanya dapat terwujud dengan bunyi fonetik. Namun, ini tidak berarti bahwa inner speech hanyalah wujud batin dari external speech. Inner speech masih tetap suatu ujaran, yakni pikiran yang berkaitan dengan kata. Beda dari keduanya adalah bahwa pada external speech, pikiran itu terwujudkan dalam kata, sedangkan pada inner speech, kata-kata itu lenyap pada saat pikiran itu terbentuk. Selanjutnya, dengan pengertian bahwa bahasa dan pikiran itu saling terkait, orang telah lama pula memperbincangkan pengaruh bahasa terhadap pikiran, ataupun sebaliknya. Pemikiran itu dimulai di Jerman pada abad 18, yang dipelopori oleh Johann Herder. Dilanjutkan di Jerman pada abad ke-19, orang-orang seperti Wilhelm von Humboldt, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut di Amerika oleh Franz Boas, Benjamin Wolf, dan Edward Sapir. Melihat dan mengkategorikan fenomena alam di sekitarnya, konsep yang sama ini dapat pula kita terapkan pada bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui, bahasa Jawa misalnya, mempunyai 15 kategori untuk nasi, pari, gabah, beras, menir, sego, intip, upo, dan lain seterusnya. Dengan bahasa seperti ini, orang Jawa memandang dunia makanan sangat berbeda dengan misalnya orang Amerika yang oleh bahasanya dibimbing untuk melihat hanya satu kategori saja, yaitu rice. Orang Amerika tidak akan mengungkapkan pikiran orang Jawa yang tertuang dalam kalimat berikut. Singliwet meniredisi kui upane cukupkan. Yang artinya yang dimasak menira dulu, itu uponnya ambil. Pandangan atau hipotes yang mengatakan bahwa bahasa mempengaruhi cara berpikir penuturan dirujuk dengan nama hipotes relativitas linguistik. Selanjutnya,
Selanjutnya Boas memberikan 3 argumen untuk mendukung hipotesis ini. Yang pertama, bahasa mengklasifikasi pengalaman. Pengalaman manusia itu tidak ada batasnya, karena bahasa mau tidak mau harus membagi pengalaman ini ke dalam kelompok-kelompok yang sama atau mirip demi terwujudnya ujaran. Orang Inggris akan mengatakan bahwa raja negara itu died atau passed away, sedangkan orang Indonesia akan mengungkapkan pengalaman itu dengan kata wafat atau mangkat dan bukan mati. Yang kedua, bahasa yang berbeda-beda mengklasifikasikan pengalaman dengan cara yang berbeda-beda pula. Orang Amerika hanya dapat mengkelompokkan nasi ke dalam satu kategori, yaitu rice saja. Sementara orang Jawa lebih banyak dari itu. Sebaliknya, orang Jawa hanya mempunyai kata roti, sedangkan orang Amerika memiliki bread, loaf, toast, sandwich, dan crumb. Kita melihat bahwa konsep mengenai sesuatu yang jatuh dan yang dijatuhkan adalah berkaitan dengan karenanya kita memakai satu akar kata untuk menurunkan verba jatuh dan menjatuhkan. Sebaliknya, orang Inggris tidak melihatnya demikian sehingga mereka melihatnya sebagai fall and drop. Ketiga, fenomena linguistik itu umumnya bersifat tak sadar atau unconscious, mungkin karena produksi ujaran bersifat otomatis. Dan selanjutnya, kompleksitas dalam ujaran dan pikiran. Pada umumnya, suatu pikiran yang kompleks dinyatakan dalam kalimat yang kompleks pula. Begitu pula sebaliknya, suatu kalimat yang kompleks umumnya mengungkapkan suatu pikiran yang kompleks pula. Kompleksitas makna dalam kalimat yang kompleks ini muncul karena dalam suatu kalimat yang kompleks selalu terdapat preposisi. Preposisi yang jumlahnya lebih banyak. Preposisi-preposisi ini dipadatkan dalam kalimat dengan memakai piranti seperti penanda relatif yang dipakai untuk menambahkan kalimat pada induk kalimat. Nah, secara teoritis, kalimat dapat diperpanjang tanpa batas dengan memakai anak kalimat relatif selama kalimat tersebut berakhir dengan sebuah nomina. Ya, baik. Terima kasih. Sekian paparan dari kelompok 11 terkait memori dan bahasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.